Bab 1377. Manajer Besar Wilayah Timur. Kamu sebenarnya siapa? Dari mana mendapatkan benda ini? Kepala rumah keluarga Chai menarik lengannya dan menatap Deani Liu dengan curiga. Siapa aku? Kamu tidak akan bisa mengendalikannya, tapi karena kamu mengenali benda ini, segera pergi dari sini. Deani Liu berkata dengan dingin. Ingin aku pergi? Nada suara yang sangat menggila. Kepala rumah keluarga Chai mendengus dingin, tidak menghalau bayangan itu, tetapi juga tidak membantah. Kedua mata terus memperhatikan bayangan itu. Dia harus melihat dengan jelas siapa penguasa pemikiran itu, baru membuat rencana. Namun, di depan pagoda Linglong, setelah bayangan itu dikondensasikan ke tingkat tertentu, tidak mengalami perubahan lagi, dan tetap pada tingkat samar-samar. Wajahnya itu bahkan sepetak kosong, sama sekali tidak bisa membedakannya. Hati Deani Liu geluduk, diam-diam berkata gawat. Dia tidak ingin menggunakan sayap keluarga, jadi dia memilih untuk menyelinap dari wilayah selatan dan datang ke sini. Tapi sekarang karena dendamnya terhadap keluarga Chai sudah mencapai tingkat ini, dia tetap memutuskan untuk mengungkap identitas dirinya. Meskipun dirinya harus kembali ke rumah keluarga Sen, setidaknya dia tidak boleh membiarkan Erik Qin dan yang lainnya dalam bahaya. Karena dia sudah lama menganggap Erik Qin dan yang lainnya sebagai kerabatnya. Itulah mengapa dia ingin memanggil bayangan pikiran ayahnya dan membiarkan kepala rumah keluarga Chai mengenalinya dan mundur. Tapi tak disangka, hasilnya akan begini. Itu pasti karena pagoda Linglong rusak parah saat melawan kekuatan Master Iblis Gentayangan, dan sekarang tidak ada cara untuk memadatkan bayangan ayahnya sepenuhnya. Deani Liu mengertakkan gigi, terus-menerus mendesak Reiki, tetapi pagoda Linglong ini tidak berubah sedikit pun. Kupikir kamu punya latar belakang yang hebat, ternyata hanya kepura-puraan. Kepala rumah keluarga Chai mencibir, telapak tangannya langsung mengarah ke Deani Liu dan menekannya. Dia telah memahami, memang ada pikiran yang kuat di dalam pagoda Linglong ini, tetapi itu mungkin adalah tanda yang ditinggalkan sejak lama, atau bahkan di zaman kuno, jadi sampai hari ini, auranya telah banyak hilang, baru kemudian muncul situasi seperti ini. Kepala rumah keluarga Chai tidak tahu pertempuran seperti apa yang pernah dialami Deani Liu sebelumnya, dan dia juga tidak akan berpikir, harus membayar mahal untuk serangan yang impulsif ini. Erik Qin dan Vinola Su menyerang pada saat yang sama, menghancurkan jejak telapak tangan itu lagi. Banyak kultivator yang sudah datang, kita harus percepat. Kepala rumah keluarga Chai semakin tidak sabar, auranya terus meningkat, dan jejak telapak tangannya semakin cepat memadat. Kepala rumah keluarga Chai, mengapa tidak peduli dengan martabat sendiri dan harus membunuh? Di sisi lain dari kehampaan, pada saat ini, sesosok bayangan muncul. Ini adalah sosok wanita dengan temperamen luhur dan mengenakan gaun ungu. Itu adalah penguasa Istana Es. Setelah mendapatkan transmisi suara dari Nenek Zen, dia bergegas ke sana. Begitu dia muncul, suhu langit dan bumi turun dengan tiba-tiba, sebuah bidikan telapak tangan keluar, membekukan dan menghancurkan jejak telapak tangan kepala rumah keluarga Chai. Kamu siapa lagi? Kepala rumah keluarga Chai mengerutkan kening. Dari tubuh lawan, dia merasakan aura yang tidak lebih lemah dari dirinya. Wilayah Utara, Istana Es. Penguasa Istana Es berbicara dengan tenang. Orang di wilayah utara berani mengurus urusan kami di wilayah timur. Kepala rumah keluarga Chai berkata dengan tidak senang. Kultivator wanita ini adalah muridku, kamu ingin membunuh muridku, tentu saja aku harus ikut campur. Penguasa Istana Es berkata dengan enteng. Mata kepala rumah keluarga Chai berkedip-kedip, tidak disangka masalah berulang kali terjadi hal yang tidak terduga. Dia sedikit ragu, dengan adanya penguasa Istana Es,
maka akan sulit jika dia ingin membunuh Eric Kin dan yang lainnya. Jika kami tidak membunuh kultivator wanita ini, maka kamu tidak akan ikut campur, kan? Pada saat ini, kekosongan bergetar lagi, sosok lelaki tua berambut putih muncul di udara. Ayah. Melihat orang yang datang, kepala rumah keluarga Chai sangat senang. Tidak boleh juga. Penguasa istana es ragu-ragu, tetapi setelah memperhatikan ekspresi Finola Su, dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dirinya menyerah, Finola Su juga tidak akan pernah menyerahkan Eric Kin. Pada waktunya itu, dirinya juga akan bertindak. Sejauh yang aku tahu, Istana Es tidak memiliki kemampuan untuk bersikap arogan sampai titik ini. Aku berharap Tuan Istana tidak menciptakan terlalu banyak musuh. Tuan Besar Chai berkata dengan dingin. Keluarga Chai tidak hanya memiliki beberapa kekuasaan di wilayah timur, tetapi di wilayah utara juga memiliki teman. Haha, maaf membuat senior kecewa. Jika ingin bertarung, maka bertarunglah. Pokoknya, aku tidak akan mundur. Penguasa istana es tersenyum, banyak butiran salju tiba-tiba keluar dari sampingnya. Deani, aku akan bermain trik dengan tuan istana, kamu pergi saja melakukan sesuatu. Orang tua itu menatap dengan dingin ke arah penguasa istana es dan tiba-tiba terbang pergi. Gelombang energi kelabu melonjak, membentuk cakar abu-abu raksasa di depan tubuh lelaki tua itu. Kalian berdua, maju bersama. Mata penguasa istana es terasa dingin, dengan lambaian tangannya, energi es yang mengerikan menyembur keluar dan berubah menjadi dua naga es. Satu menyerang tuan besar dan satu lagi menyerang kepala rumah keluarga Chai. Penguasa istana es sendiri melawan dua orang kuat yang tidak lebih lemah darinya. Finola, aku tidak bisa menahan begitu lama, kamu, Eric Kin dan yang lainnya, segera pergi. Finola Su mendengar transmisi suara dari penguasa istana es. Guru, hati-hati. Finola Su mengangguk dan berkata, Eric Kin, kita pergi dulu. Penguasa istana es hanyalah bayangan di sini, meskipun tidak dapat menahannya, bayangan itu akan menghilang dan menggunakan sedikit kerohanian, tetapi jika mereka ragu-ragu, itu akan menyia-nyiakan penundaan tuan istana. Beberapa orang segera berangkat dan menuju ke satu arah. Melarikan diri kemana? Kepala rumah keluarga Chai sangat marah ketika melihat ini, tetapi begitu dia ingin mengejar, dia dihentikan lagi oleh penguasa istana es. Bagaimanapun juga, semua orang di sini hanya menggunakan kekuatan yang sama, dan jika penguasa istana es ingin menghentikannya, dia juga sulit untuk menyingkirkannya. Di udara, ketika para kultivator terbang ke sini dari segala arah, perilaku Eric Kin desan beberapa orang sangat mendadak. Banyak orang mengerutkan kening dan melihat ke atas, tetapi beberapa orang ini tidak tergerak. Namun, Eric Kin dan beberapa orang lainnya tidak terbang lama, tiba-tiba terdengar suara mendengus di langit. Hei, dengan lengan dan kaki yang tua, sangat sulit untuk mengatasi masalah seperti itu. Eric Kin desan beberapa orang lainnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan merasakan aura yang kuat mengalir deras. Beberapa dari mereka terkejut saat mengetahui bahwa daerah ini benar-benar tertutup. Kemudian bayangan lain muncul di antara langit dan bumi. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu, dengan wakilnya berdiri di udara di depan mereka. Eric Kin mengerang diam-diam di dalam hatinya. Ayah dan anak dari keluarga Chai, penguasa istana es, sekarang bertambah lagi satu orang tua lain yang tidak tahu apakah jahat atau baik. Tampaknya bayangan ketua iblis itu memang telah menarik perhatian banyak orang yang berkuasa, bahkan beberapa orang yang tidak tertarik dengan tanah suci. Orang tua ini, takutnya bukan yang terakhir. Hanya tidak tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi pada akhirnya. Fernandini juga tampak sengsara. Kali ini benar-benar membuat Eric Kin dan yang lainnya kewalahan. Senior, kultivasi aku dan yang lainnya rendah,
Khawatir ketua iblis yang keluar terlalu kuat, mohon keluarkan kami. Melihat lelaki tua itu, mata Erikin berkedip, kedua tangannya memberi hormat dengan rendah hati dan tidak sombong. Tidak boleh keluar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kepala wilayah Tuan Besar sudah tahu tentang masalah ini. Aku telah dikirim untuk memimpin orang-orang memblokir daerah ini sejauh ribuan mil. Tidak ada yang bisa pergi sampai kebenaran ditemukan." Erikin tersenyum tanpa berkata-kata dan melirik Fernandini. Fernandini juga tertawa berulang kali. "Kalian para junior ini, kembalilah, tempat ketua iblis lahir, lebih baik salah membunuh daripada melepaskan. Tidak ada yang bisa melarikan diri sebelum masalah ini selesai. Jangan khawatir, orang tua aku ini tidak akan menyakiti kalian. Aku adalah manajer besar penguasa wilayah timur. Aku datang ke sini hanya untuk melenyapkan iblis." Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Bersambung."